Situasi geopolitik di kawasan Arktik memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengungkap keinginannya untuk mendapatkan kendali atas Greenland, wilayah otonom di bawah kerajaan Denmark. Ancaman itu memicu reaksi kuat dari negara-negara Eropa yang merasa penting menjaga kedaulatan wilayah tersebut. Lantas seperti apa situasi panas yang terjadi di wilayah yang dikepung salju tersebut? Mari kita simak ulasannya bersama saya, Katarina Amelia, hanya di One News Travel. Donald Trump menyatakan bahwa Amerika membutuhkan Greenland untuk alasan keamanan nasional dan tidak menutup kemungkinan menggunakan berbagai cara jika Denmark menolak memberikan kontrol atas pulau yang kaya mineral ini. Pernyataan itu dilontarkan setelah ketegangan global meningkat, terutama menyusul operasi militer Amerika Serikat di Venezuela baru-baru ini. Kini hubungan diplomatik Amerika Serikat, Denmark, dan aliansi NATO berada di titik terendah menyusul ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal Greenland. Trump juga mendesak NATO untuk mendukung penuh ambisi Washington mengambil alih Greenland. Melalui media sosial, Trump menyatakan Amerika Serikat membutuhkan Greenland dan NATO seharusnya memimpin jalan untuk mewujudkannya. Hubungan diplomatik Amerika Serikat, Denmark, dan aliansi NATO berada di titik terendah menyusul ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal Greenland. Trump menegaskan Greenland harus berada di bawah kendali Amerika Serikat demi kepentingan keamanan nasional. Ia menyebut keberadaan wilayah otonom milik Denmark itu di tangan negara lain sebagai hal yang tidak dapat diterima secara strategis. Trump juga mendesak NATO untuk mendukung penuh ambisi Washington mengambil alih Greenland. Melalui media sosial, Trump menyatakan Amerika Serikat membutuhkan Greenland dan NATO seharusnya memimpin jalan untuk mewujudkannya. Menurut Trump, penguasaan Greenland akan membuat NATO lebih kuat dan efektif, terutama di kawasan Arktik. Ia mengaitkan rencana tersebut dengan proyek sistem pertahanan rudal ambisius yang ia sebut sebagai Golden Dome. Ketegangan kian meningkat setelah Trump menolak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Trump bahkan mengancam Amerika Serikat akan mengambil alih Greenland dengan cara apapun, termasuk cara keras jika diperlukan.
Pernyataan ini muncul menjelang pertemuan pejabat tinggi Denmark dan Greenland dengan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance serta Menteri Luar Negeri Marco Rubio di Washington. Banyak pihak khawatir pertemuan tersebut justru menjadi ajang tekanan besar dari Amerika Serikat terhadap Denmark dan Greenland. Menanggapi tekanan itu, Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen menegaskan pilihannya tetap setia kepada Denmark, NATO, dan Uni Eropa. Di tengah kecaman Eropa, ambisi Trump juga minim dukungan domestik karena hanya sebagian kecil warga Amerika Serikat yang setuju dengan rencana mencaplok Greenland. Sebuah pesawat Angkatan Udara Kerajaan Denmark mendarat di Bandara Nuuk di Greenland pada Rabu malam. Dengan personil berseragam militer terlihat turun dari pesawat. Menurut Komando Arktik Gabungan, Angkatan Bersenjata Denmark akan mendukung persiapan kegiatan latihan. Denmark dan Greenland sebelumnya sudah menegaskan bahwa mereka sudah meningkatkan kehadiran militer untuk melawan Trump. Sebuah pesawat Angkatan Udara Kerajaan Denmark mendarat di Bandara Nuuk di Greenland pada Rabu malam 14 Januari. Dengan personil berseragam militer terlihat turun dari pesawat. Menurut Komando Arktik Gabungan, Angkatan Bersenjata Denmark akan mendukung persiapan kegiatan latihan. Denmark dan Greenland sebelumnya pada hari Rabu mengatakan bahwa mereka telah mulai meningkatkan kehadiran militer mereka di dan di sekitar Greenland dalam kerjasama erat dengan sekutu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan kembali pada hari Rabu bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland dan bahwa Denmark tidak dapat diandalkan untuk melindungi pulau itu. Meskipun ia mengatakan bahwa sesuatu akan berhasil terkait dengan tata kelola wilayah seberang laut Denmark di masa depan. Trump telah mendukung agar Greenland menjadi bagian dari Amerika Serikat. Greenland, bekas koloni Denmark dengan populasi sekitar 57.000 jiwa, memiliki hak untuk menyatakan kemerdekaan berdasarkan perjanjian tahun 2009, tetapi tetap sangat bergantung pada perikanan dan subsidi Denmark. Posisi strategisnya antara Eropa dan Amerika Utara menjadikannya lokasi kunci untuk sistem pertahanan rudal balistik Amerika Serikat. Sementara kekayaan mineralnya telah meningkatkan minat Amerika Serikat untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor Tiongkok.
Denmark telah berupaya memperbaiki hubungan yang tegang dengan Greenland selama setahun terakhir, sambil juga mencoba meredakan ketegangan dengan pemerintahan Trump dengan berinvestasi dalam pertahanan Arktik. Tak hanya Denmark yang mengambil langkah tegas, negara NATO lainnya, Jerman juga mengirimkan pasukan militernya ke Greenland. Situasi geopolitik di kawasan Arktik kian memanas setelah personil militer Eropa, termasuk tentara Jerman, tiba di Greenland pada Jumat 18 Januari. Pengerahan pasukan ini dilakukan atas permintaan Denmark di tengah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Greenland sebagai wilayah strategis bagi keamanan Amerika Serikat dan membuka kemungkinan penggunaan kekuatan untuk menguasainya. Personel militer termasuk tentara Jerman tiba di Greenland pada Jumat 16 Januari 2026. Rekaman video memperlihatkan sejumlah prajurit berseragam militer dengan bendera Jerman di lengan mereka menaiki bus di luar markas Arctic Command Greenland di Nuuk. Pengiriman personel tersebut dilakukan setelah sejumlah negara Eropa atas permintaan Denmark mengirimkan pasukan dalam jumlah terbatas ke Pulau Arktik tersebut. Langkah ini diambil di tengah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Greenland sebagai wilayah vital bagi keamanan Amerika Serikat dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mengambil alih pulau tersebut. Di sisi lain, delegasi lintas partai dari Amerika Serikat melakukan pertemuan dengan para pemimpin Denmark dan Greenland di Copenhagen pada Jumat 16 Januari 2026. Pertemuan itu bertujuan meredakan ketegangan dan memberikan jaminan dukungan dari Kongres Amerika Serikat menyusul pernyataan Trump terkait Greenland. Delegasi Amerika Serikat yang terdiri dari 11 anggota tersebut dipimpin oleh Senator Demokrat Chris Coons. Mereka bertemu dengan Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, serta sejumlah anggota Parlemen Denmark dan Greenland. Ketegangan di Greenland menunjukkan bahwa kawasan Arktik kini bukan lagi wilayah terpencil, melainkan panggung perebutan pengaruh global.
Sikap negara-negara Eropa yang turun tangan menegaskan bahwa kedaulatan dan hukum internasional tetap menjadi garis merah yang tidak bisa dinegosiasikan bahkan oleh kekuatan besar sekalipun. Dunia kini menanti apakah konflik kepentingan ini akan diredam melalui diplomasi atau justru memicu babak baru rivalitas geopolitik di wilayah paling strategis di Kutub Utara. Perkembangan selanjutnya akan terus kami pantau dan laporkan kepada Anda. Tetap pantau terus YouTube TV One Newscom untuk mendapatkan informasi terbaru. Bersama saya Katarina Amelia, sampai jumpa di One News Teropong berikutnya.